Pada bulan lalu gue udah unboxing Xiaomi Mi Band 5 versi China. Karena selain belum hadir di Indonesia, itu juga ada fitur NFC-nya. Nah, sekarang udah resmi rilis di Indonesia, harganya Rp450.000. Dan gue iseng banget nih, pengen nyoba compare Xiaomi Mi Band 5 dan Apple Watch 5. Karena udah sama-sama di seri kelima. Kayak gimana? Simak videonya. Dari sisi desain, keduanya jelas berbeda karena yang satu band, yang satunya lagi watch. Tapi kalau dilihat dari perkembangannya, dua-duanya sama-sama udah berubah desain dari versi pertama. Mi Band 5 sejak dari versi pertama itu nggak ada layarnya, sedangkan sekarang layarnya udah ada, yaitu sebesar 1,1 inch. Sedangkan Apple Watch 5 desainnya sebenarnya nggak berubah banyak, cuman dia lebih membulat aja dan lebih besar. Mi Band 5 pure terbuat dari plastik keseluruhan bodinya, sedangkan Apple Watch 5 bodinya terbuat dari aluminium, layarnya terbuat dari kristal, sedangkan bawahnya itu terbuat dari seramik. Strapnya sendiri kalau dari Mi Band 5 itu nggak punya banyak banget pilihan ya. Di pasaran ada sih beberapa, tapi cuma ganti-ganti warna aja. Sedangkan Apple Watch itu pilihan strapnya banyak banget, baik itu yang asli dari Apple-nya maupun third party-nya. Dari mulai silikon sampai kulit itu semuanya ada, sampai stainless pun yang mahal banget itu ada. Overall dari perubahan desainnya semenjak versi awal, keduanya gue sama-sama suka sih, sama-sama berkembang. Mi Band 5 juga udah bagus dan gue nggak bisa marah karena harganya juga cuma 450.000. Apa yang gue harapkan dari harga 450.000 ini udah bagus. Sedangkan Apple Watch 5 dari segi desain itu sebenarnya fashionable banget. Ini cocok banget dipakai mulai dari casual sampai dengan formal. Dan dari segi presisnya juga beda banget kalau orang pakai Apple Watch 5 dengan orang pakai Mi Band 5. Tapi sekarang kan kita nggak bisa kemana-mana, jadi buat apa kita beli mahal-mahal Apple Watch 5 ini? Paling cuma buat pamer di sosial media doang. Jadi sebenarnya lebih ke functionality-nya aja, ya kan? Kedua dari segi layar. Layarnya sama-sama terang, sama-sama terbuat dari AMOLED, dan di bawah terik matahari juga sama-sama fine-fine aja. Gue nggak nemuin kendala ketika berada di bawah terik sinar matahari. Namun ukurannya ini mungkin bisa jadi faktor yang penting juga. Kalau kalian matanya minus atau kurang baik, kayaknya pakai layar yang lebih besar akan lebih enak, yaitu pakai Apple Watch 5. Ya, perbedaan ukuran layarnya emang cukup signifikan. Mi Band 5 itu 1,1 inch, sedangkan Apple Watch 5 itu 1,73 inch. Nah, dari segi fungsi, gue ngerasa kalau Apple Watch 5 ini lebih enak karena punya fitur Always On Display, sedangkan Mi Band 5 itu nggak ada. Dari segi resolusi juga sama-sama rapet, cakep, dan nggak kelihatan pecah di mata. Nah, terakhir dari segi layar, Apple Watch 5 ini tersemat ambient light sensor, sedangkan Mi Band 5 itu nggak ada, jadi nggak bisa deteksi cahaya. Komparasi selanjutnya adalah dari segi fungsi. Fungsi keduanya, baik dari Apple Watch 5 atau Mi Band 5 itu adalah sebagai fitness tracker. Nah, di video ini gue melakukan 3 buah jenis olahraga berbeda, dari mulai cardio treadmill, terus angkat beban, juga renang. Ini dia videonya. Oke guys, sekarang gue mau nyobain Mi Band 5 dan Apple Watch 5-nya ini berbarengan buat treadmill. Kita cari dulu menunya. Ya, ada di sini. Treadmill. Nah, sedangkan Apple Watch 5 ini ada di sini. Indoor run. Oke, sekarang selesai larinya. Ini cuma dapat 1 km karena tadi habis makan banget, jadinya perut sakit. Terus kalau di Apple Watch ini kita end. Nah, kalau di Mi Band ini kita tekan lama ini. Nah, dia stop. Oke. Ini dapat 0,55 mil, kalau di sini dapatnya 1 kilo. Gitu. Nah, ini heart rate-nya 145 BPM. Terus kalau di sini 149. Ini agak nggak akurat ya dua-duanya, maksudnya nggak balance, nggak sama, tapi ya udah kayak gitu, itu yang kita dapat. Sekarang kita coba freestyle angkat beban. Oke, kalau di sini juga ada nih. Ini strength training kalau di sini namanya. Mirip ya
sebenarnya. Oke, kita mulai. Ya, sekarang di tangan kanan gue ada Mi Band 5, sedangkan di tangan kiri gue ada Apple Watch Series 5. Keduanya sama-sama dibekali fitur ketahanan air sampai dengan 50 meter. Terus gue mau nyoba ini buat berenang, karena ada fitur buat berenangnya juga. Dua-duanya gue mau coba sekarang. Nah, Apple Watch ini dia ada fitur buat eject waternya dulu, jadi kita harus putar-putar crownnya. Dah, baru bisa di end Mi Band 5 nya. Unlock dulu. Oke, gitu. Tekan lama. Oke. Ya. Nah, dari 3 buah jenis olahraga tadi, Mi Band 5 ini nunjukin kelemahannya, yaitu pada mode berenang. Jadi saat berenang, itu hasil raporannya itu sangat tidak akurat. Di Mi Band 5 ini nunjukin hasil jauhnya gue berenang itu 150 meter selama 6 menit, sedangkan pada Apple Watch itu nunjukin 25 meter. Jadi gue lebih percaya ke Apple Watch. Nah, tapi water resistance-nya ini sama-sama bagus, jadi gue nggak ngalamin kendala. Fungsi lainnya selain heart detector ada yang namanya fitur ECG. Dan ini cuma ada di Apple Watch Series 5, setelah sebelumnya juga hadir di Apple Watch 4. Berbeda dengan heart monitor yang mengukur tekanan detak jantung, ECG ini fungsinya mengukur irama jantung dan mampu mendeteksi kalau ada gejala kelainan pada jantung. Caranya dengan masuk ke menu ECG, kemudian menempelkan telunjuk pada crown Apple Watch selama 30 detik. Hasilnya akan direkam dan bisa kita kirim ke dokter untuk diperiksa apakah kita ada kelainan kinerja jantung atau tidak. Fungsi lain yang cuma ada di Apple Watch juga ada fitur fall detector yang berfungsi memanggil nomor darurat apabila kita terjatuh. Tapi fitur ini nggak bekerja di Indonesia karena belum ada layanannya. Pada Apple Watch, kita juga bisa sharing activity sama teman-teman buat memacu semangat olahraga. Ya, kayak bisa saingan gitu. Nah, Apple Watch seri tertentu juga udah support eSIM. Tapi sayang, layanan ini belum tersedia di Indonesia. Saat ada panggilan seluler masuk di HP kita juga bisa langsung jawab di Apple Watch dan kualitas suaranya oke banget. Jelas dan crispy. Kemudian dari segi baterai, ini sangat krusial ya. Pada Apple Watch kita sama-sama udah tahu kalau baterai itu jadi kelemahannya banget. Dan selama gue punya Apple Watch 5 ini, baterainya mampu bertahan selama maksimal 2 hari. Sedangkan Mi Band 5 ini sampai dengan 14 hari itu masih sisa baterai. Dan jelas jauh banget dari sini kalau Mi Band 5 itu jadi pemenangnya. Nah, dari segi charging ini sama-sama menarik. Apple Watch dari seri pertama sampai dengan sekarang itu menggunakan magnetic charging. Dan akhirnya pada seri kelima ini Mi Band 5 juga menghadirkan magnetic charging. Jadi kita nggak perlu repot-repot bongkar pasang. Terakhir, ini yang paling krusial, yaitu harga. Keduanya terpantau sangat jauh. Apple Watch ini yang gue punya, gue beli seharga 8 juta. Dan ini udah support seluler sebenarnya, walaupun belum bisa dipakai di Indonesia. Sedangkan Mi Band 5 ini harganya cuma 450.000. Nah, kesimpulan terakhir sebenarnya balik lagi ke preference teman-teman, kebutuhannya kemana. Kalau buat sekarang kayaknya masa pandemik ini kita butuh lebih sehat, butuh lebih hemat, dan kayaknya lebih baik kalau teman-teman pilih Mi Band 5 ini ya.
Tapi dengan konsekuensi kayak tadi, untuk tracker berenangnya itu sangat tidak akurat. Tapi buat tracker yang lainnya ya bolehlah. Oke, gitu aja video kali ini dari gue. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi acuan buat teman-teman. Kalau ada saran, komen aja di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat, Jidat.